Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan segala nikmat-Nya. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu. Pada bulan yang lalu kita masuk pada bab syuruti qabuli syahadatain. Ada 7 syarat diterimanya syahadatain. Mudah-mudahan jamaah masih ingat di catatannya. Ada al-ilmu munafilil jahl, ilmu yang akan menihilkan kejahilan. Kemudian ada al-yaqinu munafil syak, ya, al-ikhlas munafil syirk, ya, al-qabul munafil rad, al-mahabbah munafilil bugh, al-amal munafil adamil amal, ya, dan seterusnya. Jadi ada 7 syarat diterimanya amal yang insyaallah mudah-mudahan sudah kita sampaikan dan bisa difahami. Maka pada kesempatan di malam ini kita masuk pada bab selanjutnya terkait masih tentang syahadatain, yaitu tentang tahqiqus syahadatain. Jadi kita berurutan. Kalau sebelumnya kita tentang ahammiyatus syahadatain, kemudian al-wala' wal bara' fi syahadatain, asyuruti qabul syahadatain, dan hari ini kita masuk pada bab tahqiqus syahadatain. Bagaimana merealisasikan syahadatain itu di dalam kehidupan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kesaksian kita akan tauhidullah itu, syahadat itu kan maknanya diantaranya kalau kita ingat ada 3. Salah satunya adalah al-iqrar. Jadi pengakuan kita akan kalimat syahadatain itu, akan ketauhidan, tauhidullah itu akan menentukan 3 aspek. Akan menentukan pada 3 hal. Menentukan akan qasdul hayat, menentukan untuk siapa hidup ini. Maka tentu bagi mereka yang memahami tentang konsep syahadatain, Allah qasdul hayat, Allah lah sebagai tujuan hidupnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am, ya, ayat yang ke-62. Jadi kalau tauhid ini benar, ya, maka tentu akan menghasilkan, akan mempengaruhi kemana tujuan hidup kita itu, yaitu tidak lain adalah Allahu ghayatuna, Allahu qasdul haya, Allah adalah tujuan dalam kehidupan kita. Jadi segalanya kita peruntukkan hanya untuk Allah. Semua yang kita lakukan, hatta urusan-urusan ad-dunyawiyah, ya, urusan keduniaan ini harus dihadirkan tujuan untuk Allah. Sebab kalau tidak, dia tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama. Yang kedua, dia pasti akan menjadikan Islam sebagai minhajul hayat,
Dia menjadikan Islam sebagai panduan, sebagai manhaj, sebagai metode, sebagai jalan dalam kehidupan. Islam is my way of life, gitulah. Islam adalah jalan hidupnya. Jadi semua aturan dalam hidup ini idealnya diatur dalam sistem Islam, diatur oleh Islam, dan dia rela, Pak, dia ridha diatur dengan Islam apapun itu dalam segala dimensi kehidupan. Dia ridha, kan itulah yang dia ucapkan setiap hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bil islami dina. Kita ridha Islam ini sebagai aturan dalam hidup, baik aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Kita mau tunduk taat kepada semua yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Ini namanya menjadikan Islam sebagai minhajul hayat, sebagai jalan dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang kok ngaku Islam tapi dia tidak mau diatur dengan aturan Islam, ya, tidak mau diatur dengan aturan Islam, dia pilih aturan yang lain selain Islam, maka ya perlu kita sama-sama koreksi individu kita masing-masing. Jangan-jangan kita pun ada satu dua hal yang tidak setuju dengan aturan Islam. Pada satu aspek kita mendukung, tapi kalau sudah ngomongin masalah yang satu ini, kita lebih banyak menghindar. Kalau sudah urusan salat, puasa kita dukung. Tapi kalau sudah ngomongin masalah riba, ini nanti belakangan. Nantilah, ya, soalnya saya masih terjerat dengan riba. Ya, memilih ya, satu yang disukai, satu yang tidak disukai dalam syariat ini tentu tidak ridha. Ya, tidak menjadikan Islam sebagai minhajul hayatnya secara komprehensif. Dan yang ketiga, realisasinya adalah tentu dia menjadikan Rasul sebagai qudwatul hayah, Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan. Ya, semua dimensi hidup dia sandingkan bagaimana Rasul melakukannya. Dia bercermin kepada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul senangnya begini, ya dia berusaha untuk senang. Rasul nggak suka begini, ya dia juga nggak suka, gitu. Ya, jadi apa ya, syahadatain itu akan mempengaruhi kepada tiga ini: tujuan hidupnya, world view-nya, ya, cara pandangnya dalam kehidupan ini, ya, termasuk dia dalam menganalisa apapun, ya, dalam menganalisa teori apapun hari ini, ya. Ini diminta kita ini dalam kacamata Islam ini kita dukung Rusia apa dukung Ukraina ini, ya. Dilihat ini, kalau mau kita nih dukung Rusia karena di Rusia ini mayoriti Muslim, apalagi dia menghabisi Ukraina yang di situ presidennya Yahudi, tapi Rusia juga menghabisi Suriah. Ini juga mesti kita perhatikan. Ya. Kalau gitu kita dukung Ukraina saja. Ukraina itu minoritas Muslimnya, apa yang mau didukung? Nah, tentu banyak banyak teori. Ada teori yang klasik yang make the theoretical. Dia katakan bahwa kalau dua kapitalis itu berseteru itu cuman bualan. Tidak mungkin Amerika akan menghabisi Rusia, pun sebaliknya Rusia akan menggempur Amerika. Karena dua-duanya mengambil paham kapitalis dalam ekonominya. Ada teori yang mengatakan begitu. Sehingga makanya kenapa Amerika sampai hari ini tidak ikut campur dalam Ukraina yang hanya mengipas-ngipasi saja. Ada yang mengatakan ini krisis bukan krisis Ukraina, ya. Ukraina hanya sebagai jalan, karena krisis sebetulnya antara Amerika dengan Jerman, karena ada roadmap antara Rusia dengan Jerman terkait tentang energi, ya, pipa energi.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi setidaknya semua world view itu harus dirujuk kepada Islam. Tentang konsep pendidikan, bagaimana pendidikan Islam? Ya. Kita kemarin diminta tentang school well-being. Bagaimana paradigma sekolah sejahtera itu. Ya, teori barat macam-macam. Ya, bagaimana mensejahterakan sekolah dan stakeholdernya. Dalam pandangan Islam, misalnya, kita jadikan acuan bahwa untuk membuat spirit kebersamaan di dalam kehidupan di salah satu unit madrasah atau sekolah, kuncinya terletak pada, di antaranya adalah pada komunikasi sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya. Qaulan sadida itu akan yuslih lakum a'malakum. Maka teori komunikasi menjadi sangat kunci dalam membangun kreativitas, dalam membangun kebersamaan, dalam membangun keaktifan dan seterusnya. Jadi semua cara pandang itu kita kembalikan kepada Islam. Nah, tentu yang ketiga adalah nggak bisa kita semena-mena untuk menjalankan syariat ini tanpa mengikuti teladannya. Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tiga instrumen ini ada, kalau tiga instrumen ini menyatu, maka dia akan menghadirkan dua keadaan. Jadi kalau tujuannya hidup adalah Allah, kalau dia menjadikan Islam sebagai minhajul haya, kalau dia menjadikan Rasul sebagai qudwatu fil haya, maka akan menghasilkan pada dua keadaan disebutkan oleh ulama. Yang pertama, dia pasti akan mendapatkan hasil qalbun salim. Ya, hatinya selamat. Qalbun salim. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa indikatornya qalbun salim itu? Apa alamatnya, tandanya qalbun salim itu? Di antaranya tiga. Yang pertama, dia ar-raja ila rahmatillah. Dia hanya roja, ya, mengharap hanya kepada rahmat Allah. Rahmat Allah baginya lebih besar dibanding kepentingan dunia, sehingga dia tidak mau mengorbankan urusan dunianya dengan mengalahkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia dunia itu kecil, ya. Yang diharapkan hanyalah Allah. Jadi sepelik apapun kita ini, sepelik apapun keadaan kita, kita punya Allah, gitu ya. Oh, ini keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, iya. Kita harus akui itu, tidak boleh kita tutup mata. Oh, kita fine-fine saja, ini Islam nyaman-nyaman saja di kita ini, tidak masalah kita salat hari ini, tidak masalah salat. Ini toa sedang dibahas nih. Ya. Azan. Kita sedang tidak baik, tapi keadaan kita memang hari ini kita harus akui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Meskipun ulama mengatakan krisis umat hari ini tidak lebih parah dibanding krisis yang dialami oleh sahabat di masa wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Ar-Raghib An-Sinjani. Beliau mengatakan keadaan umat pasca wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 1000 kali lebih rumit keadaannya dibanding keadaan kita hari ini. 1000 kali lebih rumit keadaannya dibanding keadaan kita saat ini. Ini kata sejarawan. Kenapa? Kita bisa bayangkan jamaah sekalian, ya, kalau kita coba merasakan gitu kondisi sahabat pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu keadaan sangat sulit, ya. Sangat sulit. Umat kehilangan pemimpin, umat kehilangan teladan, umat kehilangan nabinya. Sehingga pada saat itu diceritakan dalam sejarah hanya ada 3 wilayah yang stabil, Makkah, Madinah dan Taif. Selebihnya Jazirah Arab berguncang. Bermunculanlah para pembangkang zakat. Wah, Muhammad sudah tidak ada, ngapain kita taat zakat? Bermunculan ini. Yang tadinya nggak percaya sama Isra Mi'raj atau yang percaya setengah-setengah, mau tambah balik lagi, murtad mereka. Pantesan dulu kisahnya ini nggak masuk akal. Kita percaya saja semalam itu. Oh, ternyata Muhammad mati juga, meninggal juga. Barangkali ini tidak benar kisahnya.
Maka muncullah kaum murtadin. Ya, di masa itu bermunculan itu kaum murtad. Belum selesai banyaknya kaum murtad, belum selesai banyaknya pembangkang zakat, belum selesai urusan internal kaum muslimin, ditambah lagi munculnya nabi-nabi palsu. Apa enggak kisruh Pak masa itu, Pak? Kita bisa bayangkan itu. Nabi palsu bermunculan satu demi satu ngaku. Setiap taifah, setiap mantiqah, setiap wilayah muncul nabi palsu. Muncul nabi palsu dengan semua pengikutnya. Di saat-saat genting model begitu diangkat Abu Bakar As-Siddiq. Ini apa enggak repot ini? Di saat situasi yang sangat genting begitu diangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hatta sebahagian itu ada yang datang kepada sahabat, kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ini keadaan kita sulit untuk stabil. Kita sulit untuk mengendalikan umat saat ini. Bagaimana kalau sebaiknya kita masuk rumah kita masing-masing, lalu kita beribadah sampai ajal menjemput kita? Gimana kalau kita masuk rumah saja, lalu kita lakukan ibadah sebagaimana yang Nabi contohkan, kemudian kita tunggu sampai ajal menjemput? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Mana mungkin aku melihat Islam hancur sedangkan aku masih hidup. Ini Pak. Mana mungkin aku melihat Islam hancur sedangkan aku masih hidup. Aku akan perangi mereka meskipun leherku terputus dari badanku. Ini statement Abu Bakar As-Siddiq. Dan luar biasa Pak, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini diangkat di tengah situasi yang super rumit. Sampai-sampai tadi kami katakan, ya. Ragib As-Siranjani mengatakan ini 1000 kali lebih pelik keadaannya dibanding keadaan kita hari ini. Dan Abu Bakar As-Siddiq diangkat di masa-masa itu. Tapi hebatnya Abu Bakar As-Siddiq, Pak, hanya dalam kurun waktu 2 tahun selesai urusan internal ini dan selesai pula urusan eksternal. Hanya dalam 2 tahun, Pak. Bukan 2 periode. Hanya dalam 2 tahun. Setahun pertama urusan internal ini selesai. Yang urusan pembangkang zakat perangi sama Abu Bakar. Meskipun waktu itu Umar pernah tanya, wahai Abu Bakar, bukankah mereka masih mengaku muslim dan mengatakan la ilaha illallah, ya? Kata Abu Bakar, sungguh siapa yang memisah zakat dengan urusan salat maka dia telah keluar dari Islam. Ini jawaban Abu Bakar. Diperangi, Pak. Selesai urusan pembangkang zakat, kaum murtadin diperangi. Sehingga disebut dengan perang Riddah itu. 70 sampai 80 sahabat penghafal Quran syahid di masa itu. Tapi selesai, Pak. Terakhir urusannya para nabi palsu. Satu demi satu pasukan ini dihabisi oleh Abu Bakar. Tinggal yang terakhir itu kan yang paling kuat itu adalah koalisinya Musailamah Al-Kadzdzab. Yang kalau tidak salah bulan lalu kita ceritakan bagaimana proses kematiannya. Setelah dikepung oleh Khalid bin Walid dan kaum muslimin hampir 1 bulan, ya, sehingga muncullah sosok laki-laki yang mungkin tidak banyak dikenal oleh umat Islam, Barra bin Malik radhiyallahu an, yang mengusulkan agar dia dilempar masuk ke dalam benteng untuk membuka grendel bentengnya Musailamah Al-Kadzdzab. Dan akhirnya biiznillah dia buka benteng itu, umat Islam masuk dan tombak Wahsy yang kemudian menghabisi Musailamah Al-Kadzdzab. Setahun itu selesai, Pak. Selesai urusan internal ini. Bisa bayangkan ini. Gejolak yang di semua wilayah Jazirah Arab redam. Ini dahsyat, Pak, pemimpin model sekelas Abu Bakar As-Siddiq ini. Setahun kedua apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Setahun kedua apa yang dilakukan? Ini tidak pernah terfikir oleh para panglima besar manapun di dunia. Tidak pernah difikirkan mungkin oleh para pemimpin dunia hatta hari ini sekalipun. Ya. Beliau melakukan penyerangan 2 imperium sekaligus. Ya, ini kalau kita bicara tentang pemimpin besar pasukan, itu kekalahannya biasanya terjadi karena melakukan 2 invasi sekaligus. Napoleon Bonaparte itu tidak pernah kalah. Tapi ketika dia masuk melakukan 2 peperangan dalam waktu yang sama, dia kalah. Hitler juga hampir tidak pernah kalah.
Tapi ketika dia mengepung dua wilayah sekaligus, Prancis dan mana? Prancis dan mana yang digempur itu ya? Pokoknya dia kalah waktu itu. Ya, setiap ada pemimpin pasukan yang melakukan peperangan dalam skala besar di dua tempat sekaligus, mesti kalah Pak, karena konsentrasinya pecah. Tapi tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pin bisa bayangkan, ya, Abu Bakar mengirimkan dua pasukan dengan dua wilayah sekaligus di waktu yang sama, dan dua-duanya menang Pak, melawan Persia dan melawan Romawi Timur. Jadi hanya dalam kurun 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyelesaikan semua konflik internal dan bahkan menyelesaikan apa yang menjadi nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelasnya Abu Bakar ya. Jadi harapannya itu hanya kepada Allah ya. Karena mengharapkan kepada Allah maka berujung kepada kemenangan. Ya, kita mengharapkan kepada si fulan semalam kan ujuk-ujuk jadi menteri juga. Ya. Gak jadi-jadi. Ya, karena kita harapannya kepada manusia. Kecewa kita. Maka ar-raja ila rahmatillah. Kita harap hanya kepada Allah. Yang kedua, indikatornya qalbun salim itu kata ulama adalah al-khaufu min uqubillah. Al-khaufu min uqubillah. Takut pada siksanya Allah, sehingga dia berhati-hati ya. Dia tidak mau mengambil resiko ya, hatta urusan syubhat dia tinggalkan. Kenapa? Ya karena siksa Allah bagi dia itu lebih besar daripada sekedar derita dunia. Kalau manusia itu sakit di dunia, ya selesai dengan kematian. Tapi kalau dia punya sakit urusannya dengan akhirat, maka tidak selesai, justru menjadi awal penderitaan dia selama kehidupan yang sejati. Jadi kalau secara fisik manusia itu sakit, maka rasa sakit fisik itu pasti akan selesai dengan kematian. Paling lawas maharit 80 tahun atau 90 tahun atau lebih sedikit. Tapi setelah itu selesai Pak. Setelah itu selesai. Tapi bagaimana Fir'aun yang sudah ribuan tahun yang lalu wafat dan dia menunggu hari kebangkitan 1000, 2000, 5000 tahun dia harus mengalami penderitaan yang panjang di alam kubur sampai nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagi mereka yang qalbun salim indikatornya dia khauf. Ya, bagi dia ya kalaupun dia enggak untung di dunia, singkat saja. Ya, dia tidak mau mengambil resiko dengan melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan kesenangan yang secuil. Ya, bagi dia lebih baik sedikit menderita di dunia ini dibanding menderita abadi di akhirat. Maka itu khaufu min uqubillah. Nah, kalau sudah raja dan khauf ini berpadu, maka tentu yang akan menghasilkan mahabbah ilallah, akan menghasilkan kecintaan kepada Allah. Ini indikatornya qalbun salim. Yang kedua, mereka yang menjadikan Allah sebagai tujuan, menjadikan Islam sebagai jalan kehidupan, menjadikan Rasul sebagai teladan. Maka yang kedua, di samping akan menghasilkan qalbun salim, yang kedua aqlun zakiyun, menghasilkan akal yang cerdas. Ya. Akan menghasilkan akal yang cerdas. Akal yang cerdas ini indikasinya juga 3. Kalau tadi qalbun salim 3, ar-raja ilallah, al-khaufu min uqubillah, dan al-mahabbatu ilallah. Maka yang aqlun zaki pun juga 3 menurut ulama. Ini hanya catatan ulama saja di ta'liq ya. Yang pertama adalah dia senantiasa tadabbur. At-tadabbur fil Quran. Mentadabburi Al-Quran. Kita ini Pak
kalau mau meluangkan waktu untuk tadabbur Quran gitu, maka akan memberikan efek yang dahsyat dalam kehidupan gitu. Hatta Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu pernah mengatakan, man aradal ilma falyu'assiril Quran fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, siapa yang ingin mendapatkan ilmu maka hendaklah dia yu'assir Quran, hendaklah ia mengambil jejak-jejak Al-Quran, mengambil atau menelaah Al-Quran lah gitulah. Falyu'assiril Quran fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin, karena di dalam Quran itu ada ilmu yang terdahulu dan yang akan datang. Ada ilmu klasik dan ilmu modern ada di Quran gitu. Jadi kalau mau bicara ilmu apa coba? Ya. Ilmu sains, Masya Allah, Quran lebih awal bicara tentang sains. Bahkan kalau kita bicara tentang kisahnya saja Pak, ya, sebagaimana kata Ibnu Ashur, fi kulli qissatin min qasasil Quran ilmun wa ibratun wa uswah. Setiap kisah dari kisah-kisah Quran itu, sepertiga Quran adalah kisah, dan kalau ini kita tadabburi maka kita akan dapat ilmunya, dapat pelajarannya, dan dapat teladannya. Dapat ilmunya, dapat pelajarannya, dan dapat teladannya. Kan para arkeolog justru termotivasi dari ayat Quran Pak, karena ada kaum Ad dan Samud itu. Karena jejak mereka sudah hapus oleh zaman, oleh masa. Tidak ada peninggalan mereka yang bisa terlacak, kecuali jika tidak disebutkan dalam Quran, maka tidak ada yang tahu ada bangsa yang setinggi gunung, yang ketika kemudian ditemukan satu fosil dengan dengan ukuran tubuh yang sangat panjang, barulah mereka merujuk, inilah yang mungkin disebutkan oleh Al-Quran. Inilah mungkin bangsanya yang disebut dengan bangsa Ad dan Samud itu. Ya, mereka melewati gunung satu dan gunung yang lain bagian dengan satu lingkangan itu. Ya, mereka mampu memahat bukit dan tebing itu dengan begitu indahnya. Ini ilmu. Ya, karena jejak bangsa Arab sebelum atau pasca Nabi Nuh alaihissalam, banjir Nuh terhapus Pak, hilang, tidak ketemu. Kalau tidak Allah ceritakan di dalam Al-Quran, saya nggak ketemu. Nah, ini ilmu. Ya. Dan ini juga memotivasi gitu. Bisa bayangkan hari ini kan kita apa? Kita bisa mengirimkan paling cepat, kiriman kita per sekian second itu baru voice dan data. Ya, kalau misalnya kita ulun ketik nomor telepon kemudian assalamualaikum, maka kawan kita di Saudi sana akan bilang waalaikumsalam. Artinya suara kita sepersekian detik sampai ke Saudi. Bisa Pak, betul ya? Begitu pula file, data. Kita kirimkan posting gambar saat ini, di detik yang sama sampai gambar kita di tempat yang jauh. Tapi pertanyaannya, itu kan baru file dan data, baru sebatas itu kemampuan ilmu manusia hari ini. Tapi di masa silam itu ilmunya melebihi ilmu kita hari ini, dan ini menjadi ibrah. Ya, yang menjadi motivasi bagi manusia untuk mencapai ilmu yang didapat oleh umat sebelum ini. Hari ini kita kalau ngirim sekelas gelas amanah ini Pak, ngirim nih, kado saya jauh-jauh ke rumah Pak Amrullah saja nah misalnya, kira-kira berapa lama? Dengan keandalan yang paling cepat, mobil Lamborghini, Ferrari paling cepat, atau dengan pelontar apa yang paling cepat? Berapa lama? Butuh waktu berapa menit? Ya, butuh waktu berapa menit? Ini kalau dalam bentuk begini. Tapi pernahkah kita baca dalam Quran bahwa ada dulu kurir Pak, manusia biasa dia membawa berat lebih dari 20 kilo mungkin ya, singgasana raja itu berapa kilo? Kira-kira saja ini. Ya anggaplah paling kecil 20 kilo. Singgasana Pak, singgasana. Kalau kita lihat film-film kerajaan itu singgasana. Taruhlah 20 kilo.
Berat 20 kilo, jarak tempuhnya lebih dari 1000 kilo. Bahkan disebutkan Sabak sampai Palestina itu 4000 kilo. Allahu a'lam. Ya. 4000 kilo. Dia bisa bawa dalam hitungan kedipan mata. Para ahli sains mengatakan kedipan mata manusia itu 1/400 milisecond. 1/400 milisecond manusia bisa bawa ini benda. Berangkat dia ke Sabah, dari Sabah dia bawa benda seberat ini, Pak. Itu teknologi mana yang bisa begitu? Maka bagi orang yang beriman, Pak, ini kisah-kisah dalam Quran ini, apa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala? Kata beliau, cobalah kisahkan anak-anak kita ini dengan kisah-kisah Quran, karena ini adalah asdaqul qasas. Ini asdaqul, kisahnya nyata, tidak ada rekayasa. Kisahnya tidak fiktif. Kisahnya laisat qissatan khayaliyah, tapi ini kisah hakikiyah. Kisahnya nyata dan benar gitu loh. Asli ini benar nih kisahnya. Maka zaman kita dulu, Pak, anak-anak kita waktu kita masih halus, mungkin zaman-zaman pian juga, kita tuh kan dulu, Pak, kalau bertantangan lawan kekawanan tuh mesti nang ditantang apa? Baharatan tuh haratan apa, Pak? Bekokoyoan siapa? Baharatan apa? Baharatan Nabi, Pak. Zaman kita dulu. Aku Nabi Musa aja. Aku harat Nabi Musa. Sidin kau membelah laut. Jenang sikung kada. Aku harat Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ini kan kisah nyata, Pak. Yang didebatkan ini benar. Gitu. Yang didebatkan ini benar. Jenang sikung kada. Aku akan milih Nabi Sulaiman. Kau terbang Sidin. Ini bukan kisah Superman. Ini bahwa Nabi Sulaiman terbang, benar Allah ceritakan itu, beliau menguasai angin yang Allah izinkan untuk menerbangkan beliau kapanpun beliau mau dan kemanapun dia inginkan. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini kisah Quran ini di samping di asdaqul qasas juga ahsanul qasas. Waman yawma asdaqu minallah qila. Mana ada perkataan yang lebih benar dibanding kisah-kisah ini. Dan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ini kisahnya asyik, Pak. Jadi kalau kita nih ceritakan anak-anak kita kapan-kapan gitu ya, kita tadabbur Quran dengan kisah-kisahnya ini. Ini kisah Quran ini, Pak, lebih asyik kisahnya dibanding kisah-kisah yang hari ini ditonton oleh anak-anak kita. Bagaimana kisah Nabi Yunus ditelan ikan selama 3 hari 3 malam atau sekian malam di dalam perut ikan, itu kita coba imajinasikan bagi anak-anak kita. Coba bisa bayangkan ada manusia ditaguk iwak, tapi izin Allah hidup gitu. Dan ini kisah nyata, bukan kisah khayal, bukan kisah legenda, mitosnya sang kuryang yang nendang perahu kemudian jadi gunung. Enggak, ini kisah nyata, kisah Nabi Daud yang melunakkan besi. Dulu kan kita bayangin kita, Pak, aku milih Nabi Daud, harat sidid kau mengalahkan raksasa. Ini kisah benar, tapi yang didebat ini benar gitu loh. Karena ini anak-anak yang tersibrah dengan kisah-kisah Al-Quran. Dan ini dulu bahasa kita begini. Sehingga ingat sekali kami waktu kelas 3 itu, waktu masih SD, itu waktu ada pertanyaan, siapakah Nabi yang membelah lautan? Lalu kita jawab Nabi Muhammad. Jadi guru kita bahari itu, Rahmani, maka pian pintar jangan salah nakai Nabi Musa itu uji kita Nabi Muhammad gini bisa juga bu sidin membelah nang di atas jakaw, membelah bulan makin jangan di bawah belah lautan aja aja kita dulu. Saking handaknya mau unggulkan Nabi Muhammad. Tapi itulah gaya kita dulu, Pak. Nah, hari ini anak-anak kita heboh dengan kisah-kisah yang khayal, yang tidak ada manfaatnya. Maka tadabbur Quran sampai apa namanya, ya jaga bahasa itu, kalau ada kekanakan nang harat nang kada pernah kalah itu, ya jangan panggil aku anak kecil paman, jangan itu. Padahal itu dulu Nabi Daud alaihissalam itu jelas kisahnya lebih nyata, asli tanpa rekayasa. Maka tadabbur Al-Quran. Sehingga kata yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kisah Quran itu di samping di asdaqul qasas, man asdaqu minallahi qila. Yang kedua dia juga ahsanul qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Dan yang ketiga dia anfa'ul qasas. Ya. Kisahnya punya nilai, kisahnya punya manfaat, bukan kisah-kisah yang tidak ada ujungnya. Tadabbur Quran itu ciri aklun zaki.
yang kedua ulun percepat, yang kedua adalah tafakkur fi kauniyah. Jadi kalau tadabbur itu memahami ayat-ayat kauliyah, ya, mendorong kita untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Dan ayat-ayat kauniyah itu akan menguatkan pemahaman kita terhadap ayat-ayat kauliyah. Maka itu tafakkur fi kauniyah, tadabbur fi kauliyah. Dan yang ketiga, kalau sudah kita tadabbur tentang ayat, tafakkur tentang penciptaan, maka akan menghadirkan zikrul maut, ya. Aklun zakiyun, akal yang sehat, akal yang cerdas akan senantiasa berpikir tentang apa yang dia siapkan untuk kematian. Inilah tahqiqus syahadatain dalam kajian kita pada kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.